Tabik pun. Halo pemirsa Unila TV, senang sekali kita bersama lagi dalam acara Bincang Mutu Universitas Lampung. Bersama saya, Melia Riniati. Sebuah acara yang dirancang untuk memaparkan hasil-hasil kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dalam upaya mengembangkan mutunya. Dan sebagai salah satu upaya Universitas Lampung untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni pada saat ini dan masa yang akan datang, maka Universitas Lampung telah memiliki program Pascasarjana. Ada beberapa program Pascasarjana multidisiplin yang dimiliki oleh Universitas Lampung. Salah satunya adalah program studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut. Dan saat ini Bapak Dr. Supono SPI MSI sudah bersama kita di studio Unila TV untuk bersama-sama membincangkan tentang lebih lanjut tentang apa itu program studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut. Kita sapa dulu Pak Pono ya. Assalamualaikum Pak Pono. Waalaikumsalam Bu Melia. Senang sekali nih kita bertemu di sini di studio Unila TV dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Bapak bersedia hadir untuk membersamai kami dengan pemirsa Unila TV. Ini sudah berapa kali nih Pak ke studio Unila TV nih Pak? Kalau Unila TV mungkin baru pertama kali ya. Oh gitu. Tapi kalau di beberapa kegiatan podcast itu sudah beberapa kali ya. Luar biasa. Rupanya Bapak udah biasa ya. Ya ada beberapa sih ya yang kita ikuti untuk podcast ya, terutama yang ada di bidang saya. Saya kan bidangnya aquaculture. Terutama di budidaya udang gitu ya. Oh gitu. Ya. Jadi khususnya di budidaya udang ya Pak ya. Oh makanya dengar-dengar Bapak katanya punya channel YouTube nih Pak. Ya jadi semenjak COVID dulu ya, kita kan kegiatan di rumah ya. Kita coba untuk tetap mengembangkan pengetahuan yang kita punya melalui YouTube channel ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah lumayan pengikut subscribernya, mungkin sekitar 8 ribuan ya. Yang tentunya ini yang yang berminat dalam aquaculture terutama di budidaya udang. Ya. Wah, ini mungkin nanti bisa diikuti oleh pemirsa Unila TV juga ya. Baik Pak, kembali ke program studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut. Ini kan agak panjang Pak, kita singkatnya apa Pak? PSMWPL. MWPL. Oke, jadi PSMWPL ya Pak. Bisa diceritakan nggak nih Pak, sejarahnya gimana kita memiliki PSMWPL ini? Baik, terima kasih Bu Melia. PSMWPL ini merupakan program studi magister ya, strata S2 ya, merupakan program studi yang multidisiplin dengan level KKN-nya 8 ya. Ini dengan ruang lingkupnya adalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut ya, di mana program studi ini pertama kali didirikan berdasarkan SK dari Kementerian tahun 2015 dan tahun 2015 kemudian dibuka melalui ke SK Rektor tahun 2016. Oh gitu. Ya. Jadi kita sebetulnya sudah menerima SK 2015 tapi baru menerima mahasiswa 2016 ya. Nah, program studi ini memiliki 3 konsentrasi Bu, karena ini multidisiplin, jadi kita memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama itu pengelolaan sumber daya pesisir dan laut ya. Ini meliputi pengelolaan habitat vital ya seperti mangrove, kemudian ada padang lamun, terumbu karang ya, dan juga estuarin. Dan juga nanti dibahas juga tentang wisata bahari Bu. Kemudian yang kedua itu mengenai sosial ekonomi ya, kita membahas mengenai sosial ekonomi masyarakat pesisir. Nah itu. Dan yang ketiga itu tentang manajemen budidaya perairan pantai. Baik di budidaya yang ada di pesisir, di tambak maupun yang ada di laut atau dengan menggunakan keramba jaring apung. Jadi betul-betul lengkap ya Pak dari sisi ekonomi, ekologinya, sama sosialnya semuanya sudah dirangkum begitu ya dengan sangat baik di MWPL ini. Iya betul. Kalau awalnya tuh alasannya dasarnya Pak kita membuka PS ini gimana Pak? Ya baik, jadi dasarnya kenapa kita membuka program studi ini ya, kami dari dosen Unila ya, kolega di Unila itu
berinisiatif memberikan program studi, mengingat di Provinsi Lampung ini kan memiliki panjang pantai yang sangat luas, sangat panjang ya, sekitar 1.105 km, sehingga ini membutuhkan penanganan yang serius ya, dan juga harus melibatkan pendekatan multidisiplin, tidak hanya dilakukan melalui satu disiplin ilmu saja, perikanan saja misalnya itu tidak bisa, jadi harus melibatkan beberapa disiplin ilmu. Makanya kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan stakeholder ya dalam rangka pengelolaan pesisir laut ini, maka kami berinisiatif untuk mendirikan program studi ini. Oke, ya. Jadi mulai tahun 2016 ya Pak? 16 kita menerima mahasiswa. Dan sampai saat ini sudah berapa Pak jumlah mahasiswa kita? Jumlah mahasiswa sampai saat ini yang sudah masuk ke PSMIP ini sekitar 89 orang. 89. Dan telah meluluskan sekitar 48 orang. Oh, cukup banyak ya Pak banyak, ya? Kalau kuota per angkatan itu berapa Pak? Kalau kuota kita sekitar 30 orang per tahun ya, 30 orang. Itu cukup banyak ya Pak. Iya. Artinya memang peminatnya cukup banyak ya? Iya, cukup banyak. Dan terakhir kita tahun 2023 itu ada sekitar 27 mahasiswa. Dan itu kita beberapa mahasiswa kita tidak bisa diterima karena tidak memenuhi syarat. Jadi kita tidak semua mahasiswa yang mendaftar atau calon mahasiswa mendaftar itu kita terima, tapi kita seleksi dulu, terutama kemampuannya di dalam potensial akademiknya ya. Kalau tidak memenuhi syarat ya tetap kita kita tidak bisa terima. Oh, gitu. Ya, karena kita juga harus mempertimbangkan mutu ya. Iya. Dan standar dari dikti, betul. Oke, nah kalau terkait peranan nih Pak, peranan PS kita nih. Iya, betul. Di pembangunan Provinsi Lampung sejauh ini seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa di Lampung ini memiliki panjang laut yang sangat panjang ya. Tadi ada sekitar 1.105 km dan juga hampir semua kabupaten dan kota tingkat 2 itu kan memiliki pesisir ya. Hampir semua, tidak semua, tapi hampir semua itu memiliki. Sehingga ini perlu sekali kita menghadirkan tenaga ahli yang strata S2 yang KKN level 8 itu untuk mengembangkan atau mengolah sumber daya yang ada di pesisir laut. Jadi kita sudah beberapa kali diminta dari Dinas ya Perikanan Kelautan, Kementerian juga untuk memberikan saran tentang pengelolaan sumber daya pesisir laut ini. Oh, di Provinsi Lampung dan nasional ya Pak ya? Oke, jadi memang kita membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni lah Pak ya. Jadi pengelola yang levelnya itu strata magister ya, levelnya kalau KAI kan level 8 ya. Baik. Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya terkait kompetensi, betul. Apa sebetulnya kompetensi yang kita capai Pak dari mahasiswa PSMBPL ini? Baik, jadi kalau kita bicara kompetensi kan ada 4 itu ya, ada sikap, ada keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan itu ya. Dan keempatnya itu nanti akan bermuara ke beberapa profil lulusan, di mana nanti di profil lulusan itu ada beberapa yang bisa kita ambil ya, misalnya sebagai peneliti, kemudian sebagai akademisi, sebagai pengelola sumber daya alam pesisir laut ya, atau juga sebagai penyuluh. Dan yang menarik itu sekarang itu kan penyuluh itu kan sekarang menjadi tenaga fungsional. Jadi mereka itu mau tidak mau harus levelnya S2. Harus meningkatkan betul kemampuannya. Ya. Nah, kalau kemudian dari kompetensi yang sudah kita rancang itu Pak, selama ini bagaimana dengan misalnya sembarang mata kuliah atau hal-hal yang kita rancang untuk mencapai kompetensi tersebut? Iya, dari kurikulum yang kita rancang, yang kita miliki memang mengarah ke beberapa kompetensi tadi ya, termasuk profil lulusan yang kita tuju tadi ya. Dan nanti karena ini multidisiplin ya Bu ya, jadi tetap kita ada konsentrasinya. Kita mau kemana? Apakah kita mau ke pengelolaan sumber daya pesisir ya, mengolah habitat vital di pesisir pantai, atau
ke wisata bahari, atau kita sosial ekonomi, atau kita ke manajemen budidaya perairan pantai ya, aquaculture. Itu kita arahnya ke sana. Nah, di situ nanti kita ada, selain mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Di mana mata kuliah pilihan ini itu minimal 6 SKS itu harus diambil sesuai dengan konsentrasi yang kita tuju. Ya, misalnya ini kita ingin konsentrasi ke manajemen budidaya perairan pantai. Nanti kita harus mengambil mata kuliah misalnya manajemen budidaya perairan dan juga manajemen lingkungan, manajemen kualitas lingkungan untuk aquaculture, misalnya itu. Jadi harus sesuai dengan konsentrasi yang kita kendaki, kita tuju. Tadi Bapak menyebut tentang multidisiplin. Yeah. Maksudnya dengan multidisiplin ini gimana Pak? Apakah mahasiswa yang masuk bisa multidisiplin? Apa dosennya juga multidisiplin? Atau gimana nih Pak? Ya baik, jadi kita tadi membahas tentang pendekatan untuk pengelolaan sumber daya pesisir laut itu perlu pengelolaan dengan secara multidisiplin ya. Nah, di program studi MBPL ini satu mahasiswanya itu memang berasal dari beberapa program studi. Ya, ada dari backgroundnya S1-nya, ada yang dari perikanan kelautan, kemudian ada juga dari biologi, ada ekonomi juga bisa masuk, teknik juga bisa masuk, bahkan hukum pun bisa masuk ke situ, karena kita membahas tentang hukum laut juga. Gitu. Kemudian untuk mata kuliahnya juga, mata kuliahnya tentu kita akan mata kuliah yang kita tawarkan itu berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ya, yang sesuai dengan konsentrasinya tadi ya Ibu ya gitu. Kemudian dosen juga begitu. Jadi dosennya bukan hanya dari perikanan kelautan, tetapi dari biologi, dari fisip ya, kemudian dari hukum juga ada. Jadi kita libatkan secara multidisiplin tadi. Gitu. Jadi betul-betul menggambarkan suatu bentuk konsorsium multidisiplin itu. Betul Ibu. Ya. Jadi bisa kemudian menciptakan profil lulusan yang memadai. Betul. Nah, sejauh ini Pak, sebetulnya kalau peluang kerja alumni kita ini seperti apa Pak? Ya, untuk sebelumnya saya sampaikan bahwa mahasiswa baru yang masuk ke program studi MBPL ini berasal dari beberapa yang sudah bekerja dan ada yang fresh graduate, ya fresh graduate. Nah, nanti peluang kerjanya memang sudah beberapa yang sudah dapat kerja itu beberapa instansi ya, misalnya contoh terakhir kemarin di 2023 itu ada 5 alumni kita yang diterima sebagai dosen ASN di beberapa universitas di Sumatera maupun di Jawa. Ada 5 terakhir itu. Ya, kemudian juga sebagai praktisi pengelola sumber daya. Ya. Kemudian juga di perusahaan-perusahaan aquaculture di pesisir ya. Dan juga sebagai ya sekarang ini bekerja di ASN itu ya, kan membutuhkan juga tenaga yang kualifikasinya itu magister ya gitu. Oh, jadi cukup banyak ya peluang kerja yang terbuka begitu setelah mereka menyelesaikan perkuliahannya di IPS MBPL ini ya Pak. Betul. Ya? Alhamdulillah. Nah, kalau kemudian terkait dengan kerjasama Pak, kita sebagai program studi ini kita kerjasamanya dengan mana aja nih Pak pihak-pihak yang terlibat? Dari sisi akademik, maupun penelitian atau kerjasama yang lainnya. Baik, jadi untuk pengembangan program studi memang kita mau tidak mau harus bekerjasama dengan pihak luar ya, bersama dengan luar, baik di dalam maupun di luar negeri. Ada beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan pihak dalam negeri, misalnya dari kalau di Lampung itu ada BBPBL ya, jadi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut, ya, kemudian ada juga dari pihak PMA ya, misalnya yang terakhir kita lakukan adalah Aquaref gitu, bergerak di budidaya udang. Kita juga melakukan kerjasama itu di bidang penelitian. Ya, itu dan juga kerjasama dengan masyarakat aquaculture Indonesia. Ya, kita bersama mengadakan beberapa kegiatan, misalnya seminar nasional, webinar ya, dan juga beberapa kegiatan pengabdian ya untuk
membantu tadi peran WPL tadi membantu petani atau petambak ya untuk meningkatkan produksi tambaknya. Gitu. Oke, jadi banyak ya Pak sudah network kita ini. Iya, ya alhamdulillah sampai sekarang kita sudah menjalin beberapa kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri. Apa gara-gara itu Pak jadi Grand Ambassador itu Pak? Gimana nih ceritanya nih? Ya ini apa namanya? Ini sebagai efek aja dari kegiatan kita. Bahwa kita kan banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya baik kegiatan seminar, webinar maupun kegiatan penulisan buku ya. Kita kan banyak juga dari Unila itu suruh nulis buku itu ya. Dan ini kalau kita bicara tentang kegiatan ini banyak tawaran-tawaran untuk membantu pihak luar. Ada beberapa yang kegiatan seperti tadi katakan Bu Melia tadi mengenai brand ambassador, iya kita pernah diminta dari salah satu startup yang paling besar di Indonesia itu Episri, kita pernah juga diminta sebagai ya brand ambassador. Kemudian juga kita pernah diminta di beberapa daerah ya di luar Lampung ya. Di luar Lampung. Iya pernah kita diminta dari pihak mana itu Kabupaten Sukamara, pernah Ibu dengar Kabupaten Sukamara itu? Sukamara di Jawa Barat? Bukan. Waduh, biasanya kalau suka-suka orang Jawa Barat. Iya benar. Ya, Sukamara itu di Kalimantan Tengah. Oh, iya, okay, kita juga, minta. Pak. Ya gara-gara ada yang membaca buku kita yang kita upload itu, nah mereka minta kita untuk pendampingan budidaya udang di sana. Waktu itu di sana belum ada budidaya udang ya. Sekarang alhamdulillah sudah berkembang. Ya. Gitu. Ya beberapa daerah juga seperti di Kalimantan Barat ya pernah kita diundang ke sana. Kemudian di Kalimantan Timur, bahkan di Batam juga kita diminta untuk berpartisipasi ya atas nama Unila ya untuk pengumuman itu. Wah itu luar biasa sekali para pemirsa Unila TV menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Unila ini kompeten sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak untuk mengajak kita bekerja sama gitu ya Pak ya. Ini luar biasa tentunya. Nah saya yakin nih udah mulai ada nih pemirsa Unila TV yang tertarik begitu mau menjadi calon mahasiswanya Pak Pono nih ya, menjadi mahasiswa PSMWPL. Nah terkait ini Pak Pono syaratnya gimana nih kalau syarat mau jadi mahasiswa nih? Baik, kalau syaratnya tadi karena kita multidisiplin jadi tidak harus dari perikanan, kelautan, tidak harus. Karena kita juga menerima mahasiswa dari biologi ya, ekonomi juga, hukum. Kemudian dari fisik dan lain-lainnya kita terima. Kesehatan bisa juga Pak? Bisa juga, karena kita kesehatan itu ya penting juga di wilayah pesisir laut kan. Tingkat kesehatannya kan mereka perlu kita teliti, kita kembangkan gimana supaya lebih meningkat lagi. Jadi kalau dari sisi bidang ilmu luas ya kita bisa terima. Kemudian untuk syarat akademis mungkin untuk IPK ya itu sekitar 2,75 IPK ya. Kemudian untuk lama lulusan tidak kita pertimbangkan ya, artinya sudah lulus tahun berapa itu silakan masuk, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Saya kira itu yang utama. Kemudian untuk pendaftaran tentu sesuai dengan yang ada di Unila ya. Nanti bisa lihat di simanila.ac.id itu kan. simanila.ac.id itu ya. Ya bisa ke sana. Untuk informasi lebih lanjut bisa ke website Pasca juga, bisa dilihat di sana. Ada bisa dilihat keterangannya. Ya. Jadi syaratnya tadi bisa dari berbagai bidang ilmu dengan IPK minimal 2,75 ya Pak ya. Dan kelihatan itu aja ya Pak syaratnya Pak ya. Iya betul. Penting masih mau belajar gitu mau belajar. Baik. Nah kalau kemudian kalau beasiswa Pak, ada nggak sih Pak kemungkinan beasiswa? Ya ada ya. Jadi beasiswa biasanya untuk fresh graduate ya. Fresh graduate. Dari Unila itu biasa dibuka untuk beasiswa beberapa orang. Itu sudah kita lakukan mungkin dari tahun 2021 tapi sampai sekarang sudah ada. Sudah cukup lama sudah cukup lama. Ya? Mungkin 2020 lah sekitar itu. Jadi ini adalah peluang untuk para pemirsa Unila TV yang berminat untuk kuliah di PSMWPL, ada beasiswa dari Universitas Lampung. Ya, fresh graduate ya. Khusus fresh graduate. Jadi ayo yang baru lulus boleh dibuka informasi di Pasca Sarjana Unila CID untuk melihat peluang beasiswa ini ya Pak ya. Baiklah. Nah kemudian Pak, kalau
biaya Pak, sebetulnya berapa sih biaya Untuk kita? ya baik untuk biaya ini peraturan yang baru itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lainnya itu kita relatif lebih rendah ya. Jadi untuk biaya itu flat dari semester 1 ya sampai akhir itu 6.850.000. Oh, ya Dan itu relatif nanti kalau murah, Pak. kita sudah sudah seminar hasil ya, itu ada potongan biasanya. Oh, Iya, ada pengurangan. ada pengurangan ya. Oh. Ada pengurangan. Oke, jadi nanti ada pengurangan setelah ujian juga mungkin ada ya Pak ya. Iya. Oh, jadi sebetulnya kan dirancang ini 2 tahun ya Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya mereka bisa seminar hasil di semester 3 itu berarti sudah ada potongan sekian Iya, persen betul. ya Pak Iya, ya. iya. Nah, kalau rata-rata kita biasanya berapa nih Pak masa mukim gitu lulusnya itu? Masa mukim yang terakhir jelas itu kurang dari 2 tahun. Wah. Kurang dari 2 tahun dan beberapa tahun ini ya, mulai tahun 2021 kita ada satu program tersendiri ataupun bimbingan khusus ya. Jadi mahasiswa yang masuk ke MPL itu kita treat supaya di semester 3 selesai atau sekitar 1,5 tahun ya, atau mungkin 1,6, 1, udah lulus. Oh gitu. Ya, jadi terakhir yang angkatan 2021 itu 100% mahasiswa itu bisa lulus di 1,5 tahun. 100% Pak? Iya, 100%. Wow. Jadi jangan sampai kemudian para pemirsa Unia TV ini berpikir kalau mau kuliah magister lama ya Pak ya. Betul. Ternyata di MPL sudah dibuktikan bahwa bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1,5 tahun. Dengan tadi juga banyak sekali alumni-alumninya yang sukses dan berhasil memasuki dunia kerja dengan cepat. Ya Pak ya. Betul. Kalau prestasi kita nih Pak, apa nih prestasi kita? Prestasi kita, jadi memang beberapa mahasiswa yang ada di kita itu beberapa kali mengikuti kegiatan karya ilmiah ya, lomba itu tingkat nasional maupun internasional. Dan alhamdulillah bisa mendapat prestasi yang bagus di situ. Iya. Oke, jadi memang sudah banyak juga ya yang kita lakukan untuk mereka ikut serta di ajang nasional maupun internasional gitu ya Pak ya. Baik. Nah, kalau tadi kita bicara akreditasi ya Pak, dan kita sedang melakukan reakreditasi ya Pak. Betul. Jadi semenjak tahun 2019 ya, 2019 kita sudah terakreditasi B. Kemudian ini kan sampai aturan lama sampai 2024 ini kan, sampai 2024 ini. Nah, kita dapat perpanjangan otomatis ya, otomatis karena dari pantauan dari Ban PT ya, itu kita lolos. Jadi nanti kita akan melakukan ISK. Sebenarnya kita sudah rencanakan untuk unggul ya. Unggul ini sudah kita susun. Cuman ada peraturan baru harus ISK dulu. Jadi kita ikuti dulu, nanti setelah itu baru kita ajukan ke unggul. Begitu. Luar biasa ini. Berarti memang program studi kita sudah kita rancang untuk terus melakukan peningkatan mutu ya Pak. Betul. Pak, bisa nggak nih diceritakan strategi pembelajaran apa yang kita gunakan untuk PS kita ini gitu sehingga pembelajaran yang menarik dan tadi mahasiswanya bisa lulus tepat waktu. Silakan Pak. Baik, ini penting sekali ya. Jadi tentang strategi pembelajaran Bu ya. Jadi yang pertama tentu kalau kita untuk belajar nyaman tentu ada fasilitas yang baik juga ya. Memadai. Jadi kita di program studi S2 MPL ini atau di Pascasarjana ini menyediakan ruangan yang nyaman ya, AC, kemudian juga full wifi ya. Ya, kemudian juga kita menyediakan dosen-dosen yang qualified ya. Yang dia itu dokter ya, yang sesuai dengan bidangnya tentunya. Juga kita menyediakan beberapa program ataupun kegiatan yang bisa mendukung mempercepat kelulusan mahasiswa. Ya, misalnya kita melakukan coaching klinik tentang penulisan karya ilmiah. Ya, kita melakukan ya betul. Kemudian juga kita ada beberapa workshop ya, workshop pelatihan untuk penerbitan jurnal itu kita lakukan. Kemudian untuk kegiatan perkuliahan ya, jadi kita selain kuliah yang di ruangan itu ya, indoor ya, itu ada kegiatan yang
langsung kita praktek ke lapangan. Oh gitu. Jadi mayoritas kegiatan kita selain kuliah adalah kita kunjungan ke lapangan supaya bisa terlibat langsung ya, kondisi real di lapangan seperti apa. Oke, jadi benar-benar melihat apa namanya kondisi yang ada saat di lapangan. ini. Gitu Iya ya, betul Pak, di ya? lapangan. Jadi karena kita ini fokusnya adalah di pesisir dan laut, ya kita banyak kunjungan di pantai, di pulau-pulau kecil ya kita sering ke sana untuk ya belajar mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Wah, gitu ini ya. jadinya mereka apa namanya kuliah berasa wisata juga Iya betul ya, Pak? ya, terutama ya apalagi di Lampung ini kan banyak sekali wisata yang ada di pantai, ya wisata Bali banyak sekali, ya banyak sekali. Sehingga ini menjadi salah satu daya tarik dan mahasiswa itu tidak bosan, Tidak jenuh ya, tidak Pak, jenuh, ya itu. Kemudian yang kedua, jadi kita untuk meningkatkan lulusan tepat waktu, kita berusaha untuk membuat kurikulum yang mahasiswa itu kita harapkan di semester 3 awal itu sudah memiliki proposal, ya, kemudian langsung penelitian. Oh, gitu. Ya, jadi kita fokuskan di semester 1 dan 2 itu kuliah, ya kuliah dan kegiatan lapangan ya, dan nanti di awal semester 3 itu mereka sudah seminar proposal. Sehingga nanti kita harapkan 1,5 tahun itu sesuatu yang tidak mustahil mereka bisa lulus. Gitu. Luar biasa sekali rancangan dan strategi kurikulum yang sudah disusun oleh PSMPPL ini ya, Pak, sehingga tadi mampu mencapai target yang kita sudah canangkan. Gitu. Seru sekali pembicaraan kita pemirsa Unila TV, tapi sayangnya memang ada batasan waktu nih kita untuk berbincang-bincang. Nih, terima kasih Pak Pono sudah memberikan banyak informasi kepada Sama-sama, kami. Ibu. Dan mungkin ada closing statement dulu nih Pak, yang bisa diberikan kepada pemirsa Unila TV. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa Unila TV. Program studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut atau PSMPPL ini merupakan program studi multidisiplin dengan level KKN-nya 8 tentang pengelolaan pesisir dan laut. Program studi ini dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dari stakeholder akan ketersediaan tenaga ahli ya strata 8 ya level magister untuk mengolah wilayah pesisir dan laut. Mengingat potensi pesisir dan laut terutama di Lampung ya umumnya di Indonesia itu membutuhkan pendekatan yang multidisiplin. Untuk itu kepada pemirsa Unila TV yang berminat untuk kuliah di PSMPPL, silakan untuk mendaftar yang ada di web Unila. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Pono sudah bersedia memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir ya Pak ya. Siap. Mudah-mudahan nanti tetap bersedia kalau kami mengundang lagi. Oke, Pak. siap Ibu. Demikianlah pemirsa Unila TV perbincangan kita hari ini. Saya yakin Anda juga mendapatkan banyak informasi terkait PS Manajemen wilayah pesisir dan laut. Kita doakan semoga Pak Pono dan PSMPPL ini juga semakin sukses ke depannya. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unila TV yang sudah membersamai kami. Tetaplah saksikan terus Unila TV dan nantikan acara Bincang Mutu selanjutnya. Dukung kami terus agar kami dapat menjadi TV kampus yang kreatif, mendidik, dan menginspirasi. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.